Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kicau, kita berjumpa lagi masih bersama channel Arifin AGR. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat burung sinchan kerak basi alis hitam ketika mabung agar setelah mabung cepat gacor kembali. Kunci dalam perawatan burung setelah mabung agar gacor kembali yaitu kuncinya pada fase burung sedang mabung. Nah, jadi ketika burung dalam kondisi mabung, ini harus dilakukan perawatan yang maksimal. Kurang tepatnya perawatan ketika proses mabung ini akan berakibat pada lama atau macetnya burung sinchan ketika bulu sudah rapi kembali. Nah, jadi jangan disepelekan ketika proses mabung adalah fase yang paling krusial, paling penting untuk burung sinchan kurang lebih 1 tahun ke depan nanti. Ketika bulu-bulu sudah mulai berjatuhan awal-awal dari proses mabung atau brodol, maka bisa dilakukan pengkerodongan. Nah, full kerodong atau setengah kerodong. Biarkan burung fokus untuk melepaskan bulu-bulunya terlebih dahulu. Nah, jadi dalam fase ini tidak perlu dilakukan penjemuran. Yang biasa memandikan dengan semprot tidak perlu ya teman-teman. Nah, cukup sediakan cepuk di dalam sangkar biar mandi sendiri. Jangan lupa untuk membersihkan kotorannya agar sangkarnya selalu bersih, tidak menjadi sumber penyakit. Ini hal yang sering dilupakan, disepelekan ketika proses burung mulai ganti bulu atau brodol. Nah, ini sering dilupakan untuk kebersihan sangkarnya. Nah, padahal pada fase ini termasuk burung yang rawan bisa terkena penyakit ya teman-teman. Nah, jadi usahakan kondisi sangkarnya harus bersih. Cepuk-cepuk minum dan cepuk-cepuk makan yang berjamur sebaiknya dibersihkan atau diganti. Untuk pemberian makannya awal proses mabung baru rontok bulu, pemberian AF-nya sama seperti sebelum mabung ya teman-teman. Nah, ketika nanti sudah mulai dorong bulu, sudah mulai tumbuh bulu-bulu kecil, nah, proteinnya bisa ditambahkan dan jangan lupa juga untuk kita tambahkan vitamin. Nah, bisa dicepuk minum atau ditaburkan pada EF yang nanti akan kita berikan. Untuk diberikan bisa kita berikan ulat kandang, ulat Hongkong, kroto atau EF yang lainnya ya teman-teman. Nah, apabila tidak ada vitamin, bisa kita campurkan EF-nya dengan sayur-sayuran. Nah, terserah sayurannya apa, baik kangkung, bayam, atau daun kelor. Nah, karena daun kelor juga mempunyai kandungan gizi, vitamin, mineral juga termasuk lengkap ya teman-teman. Jadi sesuaikan EF-nya biasanya diberikan apa, berikan seperti biasa. Hanya saja ketika nanti sudah dorong bulu, jumlah protein yang diberikan lebih tinggi bila dibandingkan dengan biasanya. Yang perlu diperhatikan juga ketika bulu-bulu sudah rontok, nah ini mau mulai dorong bulu, nah fase antara bulu rontok selesai kemudian mau masuk ke dorong bulu, sebaiknya dilakukan pemasteran. Nah, terutama untuk burung-burung yang masih muda, belum berumur tahun-tahunan, ini efektif untuk dilakukan pemasteran agar memiliki variasi lainnya juga ya teman-teman. Nah, baik roll atau tembakannya terserah mau menggunakan MP3 player atau menggunakan burung asli. Nah, usahakan kondisi masih dikerodong ya teman-teman agar burung fokus mendengarkan. Nah, ini untuk pemasteran bisa dilakukan diletakkan burung di tempat yang tenang agar fokus mendengarkan. Nah, bisa di dalam rumah atau di luar rumah. Usahakan tidak ada suara bising yang lain, jadi masterinya nanti bisa efektif ya teman-teman. Nah, untuk sesekali agar burung tidak stres sering dikerodong, maka bisa dibuka setengah kerodong
atau diembunkan. Nah, sekali kurang lebih seminggu sekali 2 kali ketika proses dorong bulunya ya teman-teman. Nah, diembunkan tanpa perlu dijemur. Nah, nanti setelah diembunkan bisa dimasukkan kembali. Apabila ingin dijemur, terutama untuk di daerah dingin, nah tidak usah terlalu lama, hanya untuk menghangatkan saja ya teman-teman. Nah, sekitar 5-10 menit saja, tidak usah terlalu lama. Kemudian dimasukkan lagi, kemudian dikerodong kembali, selanjutnya dilanjut dengan pemasteran. Nah, kurang lebih proses rontok bulu kemudian dorong bulu kurang lebih membutuhkan waktu 2 bulan. Nah, ketika bulu hampir rapi atau sudah mulai rapi, bisa dilanjutkan untuk pola rawatan seperti kondisi burung sebelum mabung. EF-nya, nah biasanya menggunakan apa? Diberikan seperti biasanya sebelum mabung. Nah, settingan burung yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Nah, tergantung dari mudah atau tidaknya ketika teman-teman mendapatkan EF. Nah, untuk burung saya sendiri, nah biasanya saya berikan EF ulat Hongkong dan ulat kandang. Nah, biarkan burung sincanya ini lebih menyukai yang mana. Nah, untuk burung saya sendiri ini lebih suka ulat Hongkong ya teman-teman. Apabila diberikan bersamaan, yang dimakan terlebih dahulu dia memilih ulat Hongkongnya. Nah, berikan seperti ini. Nah, setelannya tidak usah terlalu banyak, kira-kira 1 cepuk kecil. Nah, kurang lebih sekitar 7-12 ekor ulat Hongkong ya teman-teman. Nah, ini untuk kurang lebih pagi hari. Nah, sorenya nanti kita bisa berikan lagi. EF lainnya seperti apa? Nah, silahkan apabila menyukai jangkrik atau kroto bisa kita berikan juga. Untuk kroto bisa kita berikan seminggu sekali sampai 2 kali ya teman-teman. Nah, terutama untuk yang prosesnya setelah mabung. Nah, ini ketika bulu sudah rapi bisa kita berikan kroto untuk mendongkrak birahinya kembali agar burung terpancing untuk rajin bunyi dan gacor kembali. Pemberian krotonya kurang lebih sekitar 1 cepuk kecil. Nah, bisa diberikan pagi atau sore hari. Apabila yang menyukai EF jangkrik juga untuk kombinasi ekstra pudingnya bisa diberikan jangkrik pula ya teman-teman. Nah, kemudian yang terpenting juga untuk dilakukan penjemuran setelah bulu mulai rapi, nah, tetapi bertahap ya teman-teman, tidak usah terlalu lama langsung. Nah, cukup pertama 15 menit, kemudian hari esoknya ditambahin 5 menit setiap harinya ya teman-teman. Untuk waktu penjemurannya, nah kurang lebih antara jam 7 sampai jam 8 pagi ya teman-teman. Nah, burung akan mulai angkat bunyi, kemudian rajin bunyi dan gacor kembali. Nah, terutama ketika pola rawatannya sudah mulai normal kembali. Lakukan pola rawatan yang baik, konsisten, telaten, dan sabar agar hasilnya bisa maksimal. Baiklah, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Insya Allah kita berjumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.